Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk warga Kota Yogyakarta, khususnya yang pada kesempatan kali ini kami dari DPRD Kota Yogyakarta dalam kesempatan podcast bersama Dewan DPRD Kota Yogyakarta yang akan menampilkan beberapa topik ataupun tema yang kali ini tema yang akan kita angkat adalah serapan anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia. Telah hadir bersama kami, saya Suswanto Dwiantoro sebagai moderator adalah Bapak Ustadz Kuncoro. Selamat siang. Ustadz. Siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Sigit Nurcahyo, juga selamat siang. Selamat siang, Assalamualaikum Mas Toro, terima kasih. Bertemu di kawasan Kelurahan Warung Boto ini, kampungnya Janturan. Di Kemanten Umbularjo. Kumbisnya Pak Toro. Jadi Pak Ustadz ini beliau Wakil Ketua DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Kemudian Mas Sigit Nurcahyo ini anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta dari fraksi PD Perjuangan. Ya, Nanti betul, kita akan banyak bincang-bincang terkait dengan tema topik kita hari ini. Sekali lagi serapan anggaran untuk pembangunan sumber daya manusia di tahun 2024 ini. Nanti ada banyak hal yang akan kita diskusikan dalam suasana santai, tetapi juga kita serius dalam hal pencermatan dari program-program pemerintah yang telah kita siapkan. Mungkin di siang yang panas tapi mendung. Makanya minumnya es, Mas. Di depan satu warteg. Warteg ini simbol bagaimana perekonomian masyarakat yang pasti mendekati zona-zona kampus. Iya, betul. Di sebelah kiri, di sebelah selatan kita ini ada kampus Ahmad Dahlan. Bahasa kerennya Unpad. Universitas Pak Ahmad Dahlan. Ahmad Dahlan. Mungkin langsung ke topik. Yang pertama Pak Ustadz. Saya biasa manggilnya Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz Kuncoro. Pak Ustadz, terkait dengan hari ini ada berapa persen sih terkait dengan total anggaran kota yang dialokasikan untuk pembangunan SDM tahun ini? Dan kira-kira panjenengan personda rincian penggunaan di berbagai sektor seperti satu pendidikan, yang kedua pelatihan maupun kesehatan, agar bagaimana tingkat sumber daya manusia dalam hal menciptakan kota yang layak huni ini ada. Dan mungkin kami pengen tahu lebih apa yang Pak Ustadz Kuncoro yang hari ini ketahui di program serapan untuk tahun 2024. Monggo. Baik, terima kasih Mas Toro atas waktunya, warga kota yang berbahagia, Mas Sigit. Pak Ustadz. Di Pemkot, di pemerintah itu ada satu OPD yang khusus menangani SDM, namanya BKP SDM. Kalau dulu BKD ya, Iya. Kepegawaian. Mungkin di tingkat DIY masih BKD namanya. Betul. Nah itu menginduknya ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pan-RB itu. Jadi ada dua kementerian yang menaungi ya, karena masalah kepegawaiannya di situ. Nah di salah satu bidang yang kemudian mereka harus laksanakan sebagai tupoksinya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan judulnya BKP SDM. Nah seingat saya ketika terakhir di pembahasan UAPPAS gitu. Kalau sekarang kan masa RKA itu. Masa RKA. UAPPAS itu sekitar 23 miliar ya yang ada di BKP SDM. Tapi itu kan semuanya sudah termasuk belanja pegawai, sudah termasuk belanja langsung dan seterusnya gitu. Nah, kalau dilihat dari prosentasenya ya kalau dari seluruh struktur APBD ya mungkin hanya 1 atau barangkali nggak sampai 1% yang untuk khusus pendidikan dan pelatihan SDM Untuk ini. BKSDM. Memang tidak banyak ya, tetapi angka itu bisa dikatakan cukup ya. Bisa dikatakan cukup meskipun tidak banyak. Artinya dengan angka itu BKP SDM itu sudah termasuk bisa dengan leluasa mengatur semua kebutuhannya. Kebutuhan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas pegawai itu sudah. Nah, ya Mas Toro yang ketua komisi juga nanti tahu. Hari ini kan banyak OPD termasuk BKP yang masih harus berhitung ulang ya. Karena ada refocusing anggaran dari kebijakan pemerintah pusat. Tapi secara umum serapannya juga cukup lumayan kalau lihat dari tahun-tahun yang sudah
di triwulan terakhir ini mendekati akhir tahun ini biasanya mereka sudah lebih dari 60% lah serapannya itu ya. Jadi nanti diharapkan akhir tahun itu sampai pada puncaknya itu. Meskipun jarang sih ada yang bisa mencapai 100% itu. Tapi sudah mendekati ke sana itu sudah baik ya. Artinya anggaran yang disiapkan untuk BKPSDM melakukan tugasnya, kegiatannya, kinerjanya itu sudah cukup itu untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dari semua pegawai yang ada di lingkungan pemerintah Kota Yogyakarta. Itu Pak Toro nggih. Ya mungkin Pak Kunchoro kaitannya dengan beberapa hal mungkin BKSDM. Saya rasa salah satu peningkatan kualitas SDM ini kan dengan bagaimana update BKSDM terkait dengan aparatur negara yang ada untuk ikut pelatihan, kaitannya juga untuk peningkatan eselon dan lainnya. Ini juga mungkin berbanding dengan bagaimana pola-pola ataupun hari ini dari kurang lebih sekitar 5.800 ASN. Nah ini kan masih ada nih kawan-kawan yang statusnya adalah K2, P3K dan lain-lain. Nah, ini kan juga belum padanya saat itu yang pada amanat dari Pan RB itu kan kaitannya juga mereka juga akan difasilitasi. Sejauh itu bagaimana Ustaz? Di 2024 kemarin kita itu sudah meskipun telat ya catatannya. Pemkot itu pernah telat mendaftarkan teman-teman yang tenaga teknis, yang K2 itu pernah telat itu ya. Sudah kita koreksi bahkan di periode kemarin diantar sampai ke Kementerian Pan oleh Komisi A. Teman-teman Komisi A ya. Diantar. Iki genahe piye kan? Genahe piye kok nganti oke sing tercecer itu ya. Nah, akhirnya terakhir Pak Kepala BPS menyampaikan bahwa daftar sudah masuk, tinggal kemudian menunggu semacam antrian persentase dari berapa orang yang kemudian bisa ditingkatkan dari bukan pegawai menjadi pegawai. Dari yang bukan ASN meskipun pemerintah sekarang ini kan tidak akan menambah dengan jumlah yang sangat banyak kecuali diperlukan. Kecuali sangat diperlukan. Nah, maka sekarang model perekrutannya kan baik kebutuhan. Untuk kalau kota dulu kan seperti itu ya. Kalau dulu kan diterima dulu baru disebar. Kalau sekarang selama tidak ada kebutuhan pekerjaan itu nggak akan ada yang masuk. Itu mengakibatkan orang itu ketika mau masuk ya berusaha untuk menyesuaikan dirinya. Kalau yang hukum ya akan misalkan bagian hukum. Kalau yang ekonomi ya akan menyesuaikan pegawai di bidang ekonomi. Dan itu misalnya langkah yang bagus karena dengan begitu kita akan bisa mencapai yang namanya right man on the right place, menempatkan orang pada tempatnya. Yang pas. Nah, kekacauan yang terjadi kan ada orang yang tidak pada tempatnya. Tidak pada tempatnya, betul. Banyak sekali kadang seperti itu ya. Pertanian kayak Pol PP. Itu budet aja. Akhirnya yang tandur-tandur. Pak Kunchoro, Mas Sigit. Sejauh ini terkait dengan beberapa serapan anggaran terkait SDM di dunia pariwisata, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja. Mungkin kami ingin tahu, Mas Sigit. Hari ini ada berapa sih pelatihan yang mungkin Mas Sigit ketahui kaitannya dengan dunia pariwisata, UMKM maupun yang lainnya, yang ini salah satunya meningkatkan sumber daya manusia dan terkait dengan serapan untuk bagaimana mengentaskan ataupun kalau boleh bicara UMKM naik kelas. Naik kelas, betul. Mas Sigit bagaimana? Terima kasih Pak Toro. Menurut saya juga di tahun-tahun ini menjadi sangat luar biasa karena tematik pembangunan kan memang hari ini menyasar pada sisi sumber daya manusia. Berbicara tentang kepariwisataan di Kota Yogyakarta, ya tentu saja menjadi leading sektor. Karena ya Jogja ini kalau tidak berbicara pariwisata, mau apa lagi kan gitu. Ada hal yang menurut saya ketika pariwisata naik, hal-hal yang lain misalkan kayak UMKM, kemudian hal-hal yang lain itu pasti juga akan diharapkan akan mengikuti. Nah, terkait banyak pelatihan yang sudah untuk mendukung hal itu, saya kira kita sudah banyak melihat ya, karena saya juga kebetulan di salah satu destinasi pariwisata gitu kan, yang mungkin menjadi cukup ikonik di Kota Yogyakarta ya. Artinya banyaklah pelatihan-pelatihan guiding, pelatihan bagaimana pemandu wisata, di situ juga banyak. Kemudian UMKM-nya juga kemarin juga ada yang namanya MTU juga di situ ada ya, untuk kemudian mendukung saling melengkapi. Artinya bahwa aspek pariwisata ini diharapkan nanti
bisa kemudian menjadi sebuah hal yang bisa menjadi alternatif kesejahteraan. Karena berbicaranya harus juga seperti itu. Karena pariwisata dengan kesejahteraan kita berharap nanti saling mendukung dan linear. Mungkin seperti itu Mas Toro. Ya. Terus berarti manfaatnya jelas ya Mas ya. Pelatihan-pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah untuk masyarakat. Pasti sangat bermanfaat, apalagi di soft skill ya. Di soft skill ini kan penting. Ya kan, apalagi kaitannya dengan sumber daya manusia tadi, bagaimana meningkatkan kemampuan, bagaimana meningkatkan kemudian kualitas ketika harus menyambut perubahan yang terjadi. Berbicara kawasan selatan, misalkan di tempat saya, ini kan menjadi prioritas pembangunan yang akan kita lakukan, sehingga kemudian di selatan ini yang mungkin di tahun-tahun yang lalu agak-agak tertinggal nih di daerah dengan kawasan utara nanti bisa lah. Akhirnya kemarin saya ketemu dengan Disub sudah banyak rekayasa lalu lintas, artinya crowd-nya sudah ketemu nih. Pak Ustadz mungkin juga pasukannya juga di sana gitu. Dipasak. Ya, seperti itu mungkin Mas Toro yang bisa. Kemudian Pak Kuncoro dan Mas Sigit, kaitan dengan hari ini serapan yang untuk pembangunan sumber daya manusia ini yang berjalan efektif, apakah ada program yang menurut panjenengan ini belum terserap atau belum terlaksana atau belum maksimal? Sehingga ini menjadi catatan DPD Kota Yogyakarta dalam fungsi pengawasan untuk kedepannya. Ini teman-teman OPD. Monggo Pak Kuncoro. Berangkat dari ini ya, setiap program kegiatan itu kan pasti ada outcome. Ya. Nah, goals-nya Pak. nanti penilaian itu kan pertama yang merasakan kan masyarakat. Pemerintah kan harus menjadi pelayan yang baik gitu. Nah, ketika masih banyak keluhan dari masyarakat, artinya ada hal-hal yang belum berjalan sesuai dengan rencana. Ya. Misalnya kemarin kita dorong BKPSI untuk membuat pelatihan terhadap semua pegawai yang langsung berhadapan dengan masyarakat, yaitu pelayanan di garda depan. Misalnya di MPP, misalnya di Dukcapil, misalnya di Kementerian Kelurahan, itu kan langsung berhadapan. Itu punya yang namanya service excellent. Bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat. Jadi teko ki wis seneng sih Pelayanan prima. Ya, itu. Jangan sampai teko Dimas neng omah ndek masalah terus mesengut, ya mesengut. Nggak boleh mesengut. Ngurus ini. Karena pelayan publik. Aku lagi kesel. Kan enggak begitu ya. Mestinya apa yang terjadi, maka ini perlu dilatih. Ya. Dan kalau berkaca dari swasta itu kan begitu ya. Nah. Ada perusahaan swasta itu yang bagaimanapun keadaannya ya Anda itu adalah melayani customer yang datang. Iya caranya. Nah itu salah satu yang kemudian kalau nanti kita mendapatkan masukan-masukan dari masyarakat itu akan kita tingkatkan. Dan itu saya kemarin minta ke BKSDM untuk per tahun itu diadakan. Karena bisa jadi kan pegawainya rolling. Kan sering terjadi mutasi kan yang kita tahu. Sekarang sudah Paspora bagus. Yang menggantikan belum tentu sebagus yang meninggalkan kan. Itu salah satu ya. Yang kedua, untuk memenuhi tadi ya, termasuk yang sempat disampaikan Mas Toro di awal tadi. Keterpenuhan pegawai sampai pada strata atau selain tertentu kan kita sekarang itu punya program baru namanya manajemen talenta. Itu yang langsung diampu oleh Pan RB ya. Nah itu nanti setiap pegawai yang sudah memenuhi kualifikasi tertentu itu akan dilatih dan dari situ sudah pakai perangkat itu ya. Dari perangkat akan terlihat si A ini pantasnya ke sini. Si B itu cakapnya ke sini. Itu supaya mengurangi tadi, manajemen talenta. Mengurangi miss ya. Sudah lama ditempatkan di tempat ini ternyata orang muda-muda rabakat. Ternyata tidak sesuai dengan passionnya. Betul. Kodamnya enggak. Kodamnya enggak pas, passionnya enggak pas. Nek enggak pas rande kodam. Rande kodam. Itu Mas Toro. Ya, menarik nggih. Mas Sigit, monggo. Ya, tadi terkait ini ya bagaimana serapan juga ketika berbicara tentang SDM menjadi suatu hal yang menurut saya prioritasnya memang di situ karena itu nanti bagaimana kualitas juga ya. Kalau tadi Pak Kuncoro Nung Sewu itu memang fokusnya pada aparatur negara karena kan SDM juga berbicaranya juga bisa harus di luar itu karena kita ini kan bersentuhan langsung dengan masyarakat ya.
kita bisa melihat nanti atau kemarin-kemarin di tahun-tahun kemarin IPM kita sudah tinggi juga ya kan. Ini kan berbicara sumber daya manusia pasti ya IPM juga nanti. Pendidikannya tinggi, kemudian kualitas hidupnya juga lama usia ini juga sudah bagus gitu kan. Artinya ketika pendidikan sudah tinggi, derajat pendidikan sudah tinggi, kita berbicaranya what the next gitu kan ya. Ketika sudah ada peluang-peluang kerja ini, kemudian ketika berbicara tadi diungkapkan tentang potensi kepariwisataan. Nah, harapan kita ke depan bahwa sumber daya manusia yang ada di kota Yogyakarta ini bisa mengisi pos-pos yang kepariwisataan. Nah, ini menjadi penting prioritasnya. Karena Yogyakarta juga pariwisata. Kalau tidak kemudian anak-anak kita atau teman-teman kita bekerja di sektor seperti itu, nanti dikhawatirkan mau kemana lagi ini? Apakah harus keluar kota gitu kan? Akhirnya yang punya skill ironis sekali kalau kemudian tidak bisa menjadi tuan rumah di kotanya sendiri. Gitu Mas Toro mungkin. Nah, tentu saja kan bagaimana pelatihan itu diadakan. Betul. Itu kan juga didasari dari hari ini memotret keadaan kota Yogyakarta. Betul. Kalau Mas Sigil menyinggung pariwisata, hitung-hitungannya hari ini terdata di pemerintah kota Jakarta yang kondisi hotel kan 712 hotel. 300 hotel ada berapa sih kamar huniannya? Itu saja kan dihitung. Bagaimana nanti ketersediaan. Saya rasa juga masyarakat kota Yogyakarta juga jangan terus emoh untuk meningkatkan kapasitas sumber dayanya. Saya rasa tidak harus memaksakan, tetapi juga yang terpenting adalah kesadaran, kemudian juga terkait dengan kapasitas. Nah, terus wong asli kono kemudian nanti hotel butuh tapi speknya nggak memadai gitu ya. Sama saja. Ini sini. Tapi seharusnya speknya memadai loh kalau berdasarkan dari ini ya. Iya. Jadi kita harapkan nanti ke depannya Sudah ini ada SOP. Betul ya. Kita bergeser ke hari ini dalam sudut pandang teman-teman Dewan. Ini kaitannya dengan mengevaluasi apa yang terjadi, serapan anggaran untuk memastikan dana yang dialokasikan terkait dengan aparatur negara ataupun masyarakat ini untuk pengembangan SDM ini digunakan secara transparan dan tepat sasaran. Nah, ini monggo Pak Kuncoro. Di kita itu kan sudah ada sistem ya, ada sistem yang bisa menyampaikan informasi kepada masyarakat secara langsung ya. Difasilitasi oleh mitranya Pak Toro juga, Kominfo. Itu kan mereka punya tugas untuk menampilkan semua data dari semua OPD yang dikelola itu tentang anggaran belanja dan mereka. Itu masyarakat berhak tahu. Betul. Karena itu akan menjadi dokumen umum. Nah, kita sebagai Dewan nanti setiap triwulan kan bisa memanggil. Setiap 3 bulan sekali OPD kita panggil. Serapannya seperti apa, yang sudah terlaksana seperti apa, kalau targetnya 100, hari ini sudah berapa? Betul. Nah, kalau hari ini baru 10, kok kurangnya kayak? Kok kurangnya 90 gitu ya? Masalah banget. Masalahnya di mana? Nah, ini kan itu menjadi apa? Sekaligus menjadi evaluasi ya, menjadi evaluasi secara berkala ya. Nah, lain daripada itu nanti kan kita punya badan anggaran ya. Nah, di badan anggaran itu kan kita bisa mengundang masyarakat untuk melakukan public hearing. Bersama-sama mencermati apa yang sudah dilakukan masing-masing OPD, masing-masing perangkat daerah, sejauh mana. Terus kan nanti digathuk dengan apa yang dirasakan masyarakat. Dan biasanya perwakilan masyarakat yang datang. Jenengan ngendika ngoten aku ora ngrasake. Ora ngerti babar blas masalah. Apa to kuwi gitu ya. Dan itu pernah terjadi. Dewane malah takon kayak acara apa to. Ini kan artinya tidak sinkron. Tidak sinkron, betul. Nah, itu harus terus kita kawal nih. Kan tugas kita itu menginformasikan menggathuk ke istilahnya antara kepentingan pemerintah dengan kepentingan masyarakat. Kita kan ada di situ posisinya. Di satu sisi bagian dari pemerintahan, di satu sisi wakil masyarakat. Dan double gardan. 4 Itu Mas Toro gitu. Mas Sigit. Saya kira menarik karena keterbukaan informasi, kemudian akses informasi yang harus didapatkan oleh masyarakat menjadi suatu hal yang sangat substansial ya. Ini mencirikan negara yang terus berkembang dan maju ya, negara demokrasi dan segala macam. Itu kalau bahasa-bahasa teknokratnya atau bahasa-bahasa muluk-muluknya. Tapi kan sekarang kita berbicaranya partisipatoris.
Sehingga ya sebenarnya kita sebagai wakil di masyarakat enak saja kok. Kelompok civil society atau kelompok masyarakat siapapun bisa datang kok di kantor DPRD itu. Betul, Bisa terbuka. berbicara apapun kan gitu toh. Terbuka untuk umum dan gratis. Syukur-syukur sugih. Syukur-syukur juga masih disuguhi itu. Darurat anggar kesetuan. Jadi itulah yang menjadi roh ya, sekali lagi bagaimana kantor ya DPRD itu adalah kantornya rakyat ya kan. Kantornya ya bagaimana kemudian rakyat bisa berkeluh kesah di situ. Bisa kemudian menyalurkan aspirasinya apapun juga. Menjadi pasar yang belanja masalah itu kan Ya. sebenarnya kantor DPRD. Iya. Nah itu kita harapkan justru juga kita berharap nih semakin banyak yang akan datang gitu kan untuk kemudian berkeluh kesah di situ tentang apapun juga sehingga ini nanti cerminan bagaimana tidak hanya kita sebagai fungsi dan tupoksinya berjalan tapi pengawasan juga ke depan kita harapkan juga akan semakin melembaga di masyarakat. Mungkin seperti itu Mas Toro. Yeah. Baik begitu masyarakat ini kan harapannya paham dan tahu terkait dengan transparansi Ya. apa yang dilakukan oleh OPD, apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, Betul. baik di tingkat OPD, kemanten maupun kelurahan yang LKK, sudah melakukan ya. pelatihan ini. Sehingga jangan ragu-ragu, tanya, datangi. Datangi. Kurang puas, Gereti, Kami punya ini, kami seneni. punya kantor yang miliknya warga rakyat. kota Jakarta, rumah rakyat. Datangi untuk lebih jelas terkait dengan bagaimana skema keterbukaan. Ya, betul. Ya, Ya. ini diskusi kita selanjutnya. Ini Pak Kuncoro dan Mas Sigit, apakah ada program-program prioritas yang mendapatkan porsi anggaran yang lebih besar dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dan bagaimana masyarakat dapat melihat secara langsung dari dampak dari program-program tersebut. Jadi, Endito, Nggih. hasil Program dari yang ini. dilakukan. Jadi, monggo. Kalau di Ya, BKPSDM kan lebih kepada yang berkaitan dengan pelayanan langsung ke masyarakat. Iya. ya. Berkaitan dengan Layanan Nah, dasar, Pak ya. selama kemudian masyarakat itu ketika datang ke kantor pemerintahan, baik mulai level kelurahan, puskesmas, Iya. itu mereka mendapatkan layanan yang terbaik, Iya. menilai dengan baik, skornya itu tinggi, Artinya, kita berhasil. Kita melatihnya itu berhasil. Tapi kalau masih mereka mengeluh skornya jelek, yang di sini memang wong sambat, ini perlu evaluasi. Ya. Di mana letak kesalahan atau kekurangannya perlu kita perbaiki lagi. Nek pancen kurang duit ya ditambahi. Ya. Nek ojo ngaku kurang padahal ra nyambut gawe kan yang repot. Kan repot di situ. Nah, kita tolak ukurnya sebenarnya kan sederhana nggih. Jadi bagaimana tingkat kepuasan masyarakat. Ya. Nah, tingkat kepuasannya terhadap kinerja pemerintah itu yang akan dari sisi pelayanan akan menjadi tolak ukur bahwa mereka yang kita biayai, mereka yang kita anggarkan itu sudah melaksanakan tupoksinya dengan sebaik-baiknya atau belum. Ya, ya. minimal senyum sapa salam. Ya. Sama-sama. Agim. Platformnya seperti itu ya. Oke, Mas Sigit, monggo. Jadi, saya kira pelatihan tidak kurang-kurang ya, sudah ya. Sudah sangat banyak ya. Nah, kemudian yang kadang menjadi sedikit persoalan lah di tingkat kita pasti ya keberlanjutannya. Kemudian ya masyarakat harus selalu didampingi dan diinput menurut saya. Karena sekali lagi bagaimana sumber daya manusia berkembang hari-hari ini kalau indikasinya sebenarnya sudah bagus. Artinya kalau berbicaranya indikator-indikator itu bagus. Cuma kemudian perlu kemudian follow up-nya. Ya, tadi kembali Wortmenis itu. Sehingga harapan kita ke depan bahwa apapun yang nanti terkait pelatihan monggo dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Jangan kemudian kadang ya terus berhenti ya non sewu ya. Memang kondisinya harus kita akui seperti itu di beberapa tempat. Nah, ini menjadi bagaimana kita menyadarkan dengan mulai dari diri kita sendiri, kemudian ini menjadi suatu alternatif bagi masyarakat sehingga ya karena kadang image-nya di masyarakat itu kalau tentang kesejahteraan atau tentang tenaga kerja itu ya kerja di tingkat-tingkat formal. Tapi ternyata Jogja tidak seperti itu sekarang kan gitu. Ya kan? Nah, kebudayaan apalagi tematik pembangunannya kelihatan nih sumber daya manusia dengan yang berkebudayaan seperti itu. Sehingga ini menjadi ciri khas Yogyakarta yang kemudian harus berpijak pada kemaslahatan masyarakat kita. Seperti itu Mas Toro mungkin. Yeah.
masih berdiskusi terkait dengan prioritas porsi anggaran Pak Ustadz, Pak Kunchoro. Kaitannya dengan bagaimana hari ini mungkin di BKSDM terkait dengan ASN atau aparat negara ini mungkin perlu ditambah nggak kaitannya dengan fasilitasi untuk kuliah lebih lanjut untuk kawan-kawan. Nanti kan ada asesmen ya. Ya. Nah, dari asesmen itu nanti kelihatan masing-masing person itu siapa yang memang punya kesempatan untuk dinaikkan, ditingkatkan kapasitasnya itu ada nanti di kerjasamanya misalnya dengan Bagor ya, badan organisasi, karena badan organisasi yang tahu bagaimana menata ya seorang harus ditempatkan. Nah, dari situ kelihatan, termasuk dari anjab ABK-nya nanti kelihatan ya, bahwa di bidang tertentu atau di kasih atau di kabit tertentu memang membutuhkan orang yang dengan kualitas A gitu ya. Nah, kalau semuanya kan yang ada baru B, berarti kan harus ditingkatkan ya. Termasuk tadi sekolah lagi, disekolahkan oleh pemerintah, itu bagian dari hal yang penting untuk meningkatkan. Apalagi kan sekarang ada pergeseran pola kehidupan yang digitalisasi itu ya. Sebenarnya kan harus mengikuti itu. Jangan sampai kemudian secara kemampuan analognya bagus, tetapi tidak bisa mengikuti pola-pola digitalisasi. Padahal sebagian layanan yang kita berikan kepada sudah dengan digital kan. Jangan sampai kemudian kesannya gini, tiwas digawe online nyatane podo wae. Malah tambah ruwet. Nah ini ya, ini bagian dari kalau pertanyaan Pak Toro perlu nggak? Perlu. Pasti perlu itu. Tapi memang harus selektif. Ora kabeh mangkat kuliah marano sing kerja. Yang masih secara usia ya, produktif. Betul, ya. Dan memang ada bakat sekolah kan. Ono wong sing ra bakat sekolah. Luar biasa gitu. Kalau masih Prioritas anggaran tentu saja ya bercermin kalau tadi menarik sebenarnya Pak Kunchoro tadi tentang digitalisasi juga itu Pak. Nah ini berarti kan sektornya sektor kaum muda. Iya. Ya kan sektor kaum muda yang Gen Z atau sekarang apa itu kaum apa stroberi itu apa itu namanya gitu. Ya itu bagaimana kemudian mereka punya nilai sendiri soalnya ya kan, punya value sendiri yang sangat acak gitu. Nah hari ini kan menjadi juga agak-agak persoalan di kita bahwa generasi muda kita ini memang tingkat pendidikannya tinggi, tapi kadang cares-nya agak-agak kurang, ya kan. Nah, menurut saya prioritas anggaran tentang sumber daya manusia ya bagaimana menyasar wilayah-wilayah yang situ. Karena ini sekali lagi bagaimana keberlanjutan kota ini ke depan. Kan berbicaranya seperti itu. Banyak sekali kaum-kaum muda ini yang kita harapkan nanti besok ya bisa mengisi sektor semuanya, Pak. Sektor pemerintahan, kemudian sektor entrepreneur, bahkan pemimpin-pemimpin yang akan besok ini akan memimpin kota Yogyakarta. Kita harapkan sehingga prioritas anggaran saya berpikir tetap pada sumber daya manusia ya prioritasnya di situ. Begitu Pak Toro. matur suwun. Ini diskusi selanjutnya terkait dengan bagaimana keterlibatan masyarakat dalam hal perencanaan dan pengawasan untuk penggunaan anggaran tingkat SDM. Apakah ada platform yang memfasilitasi transparansi dan akuntabilitas publik? Nah ini mungkin sejauh yang Pak Kunchoro, Mas Sigit ketahui hari ini apa sih hari ini? Apakah hanya top down? Nah ini kan perencanaan dari masyarakat. Apakah sudah terjadi? Kalau sejak ada aturan undang-undang tentang peraturan tentang musrenbang itu relatif bahwa masyarakat sudah diajak untuk merencanakan, bahkan di wilayah masing-masing ya sesuai dengan kebutuhannya. Walaupun sampai hari ini kita semua mungkin merasakan ya, tidak semua aspirasi bisa masuk. Jangankan bisa terrealisasi. Pokir dewanya saja sobablas. Itu ya. Tapi secara umum kita sudah mencoba untuk mengajak masyarakat untuk ikut merencanakan apa yang mereka mau. Ini sudah langkah maju, sudah langkah maju. Hanya kemudian mungkin lebih diperluas lah kanal-kanal. Karena soal ini kan kalau kita melihat struktur anggaran kan masih berat ke belanja pegawai ya Pak. Betul sih. Masih ke sana. Banyak arahnya situ. Belanja masyarakat itu masih kecil ya. Nah, perimbangan itu yang harus terus kita upayakan. Tapi kan tidak sendiri. Kita genjot Pak ya. Ini ada hubungannya dengan pemerintah pusat. Tidak jauh-jauh. Ya, betul. Kalau perencanaan kita sudah
Nah, pengawasannya bisa dengan tadi melakukan public hearing, melakukan Iya, RDPU, itu kan Ya, bagian betul. dari cara kita untuk mengambil masukan dari masyarakat tentang apa yang sudah kita lakukan, termasuk tentang penganggaran. Ya, Kan ya. biasanya masyarakat itu jauh lebih kritis loh, begitu ada iya. persoalan sedikit Muncul langsung, gitu ya? Apalagi Langsung kalau viral. kalau di internet itu langsung komennya top gitu. Biro anggaran. Langsung kudu cetok. Nah, bisa kita terus dorong ya lewat Kominfo itu untuk ketika pembahasan APBD misalnya selesai, sudah jadi, sudah disahkan, langsung di-share melalui media-media yang dimiliki Pemkot itu sehingga kita bisa membaca ya. Sakjane kelurahan gue untuk piro tuh. Kok ketok nggon kurang muda-muda gitu. Dan Itu mungkin masalah. itu sudah terjadi juga, Neng. Saya juga pernah melihat Ya. di satu media massa, media cetak ini kan juga Oh ya, dimuat. laporan, di sini. dimuat. Dimuat. Nah, kemudian juga Termasuk pertanggungjawabannya disampaikan. pemerintah kota maupun DPRD Kota Yogyakarta juga punya hari Oke. ini media sosial untuk Betul, itu. betul. Tapi kalau Mas Sigit gimana ini? Ya, paling keren tuh biasanya masyarakat menunggu reses, Mas. Oh, Itu paling keren itu. jaring aspirasi. Jaring aspirasi. Jaring Ya, di asmara. samping ada musrenbang gitu kan, ya itu menjadi. Nah, itu ya menjadi sebuah hal yang harus kita lakukan kan gitu ya. Karena memang mereka selalu saja berbicaranya apalagi kemudian pengembangan yang ada di wilayahnya mereka, karena berbeda-beda antara wilayah satu dengan wilayah lain ya kan, muatan lokalnya, kearifan lokalnya itu selalu berbeda-beda, tapi selalu harus dikemas dalam konteks kebudayaan Yogyakarta kan gitu sekarang. Terus kemudian masalah postur APBD ya, ini saya sepakat itu bagaimana nanti ke depan bahwa hal-hal anggaran yang berkaitan langsung atau bersentuhan langsung dengan masyarakat itu lebih kita push lagi Pak Toro dan Pak Kuncoro, sehingga nanti kita berharap tidak hanya belanja rutin itu yang kemudian menjadi mewarnai postur APBD kita di tahun-tahun ke depan, sehingga ya paling tidak masyarakat bisa bagaimana merasakan benar alokasi anggaran itu kemeruyuk gitu loh nih masyarakat ya kan, sehingga nanti ada musrenbang, ada reses, ada pokoknya macam-macam, mungkin audiensi juga di tingkat ini kan ada juga ya, dan masyarakat bisa secara ekspresif ini mengungkapkan apa yang menjadi keinginannya untuk membangun wilayahnya, mungkin seperti itu Pak Toro. Diskusi terakhir ini. Ini apabila terjadi ini Apa yang terjadi? Anggaran tidak terserap atau tidak optimal. Ini dalam sudut pandang kawan-kawan di Dewan ini mekanisme apa untuk menindaklanjuti agar apa masyarakat ini terjaga kepercayaan publiknya, sehingga mohon sarannya kalau Menjadi silpa ya. Ya kalau silpa Silpa ya. itu akan biasanya kita rapat untuk minta persetujuan bersama ya. Nah, biasanya pertama kan internal di Dewan sendiri kan. Nanti tiap komisi kan akan disampaikan kira-kira sektor mana yang harus ditambah dengan sisa anggaran yang ada. Ya. Misalnya komisi C itu kan sekarang sedang bab sampah yang menjadi prioritas, maka biasanya mereka akan menarik ke situ ya. Sebagainya itu. Kalau nanti ditawarkan ke masyarakat ya mesti mereka akan minta kami kalau bisa ditambah dalam urusan ini untuk masyarakat, kelurahan dan lain sebagainya. Setidaknya seperti itu yang kami ketahui. Dari silpa itu bisa kemudian untuk hal-hal yang lebih prioritas, tetapi tidak kemudian dinolkan ya. Untuk cadangan. Ya jadi silpa saja gitu ya. Nanti kita juga pusing. Aman. Ya itu, ya silpa mekanismenya yang memang mekanisme yang ada ya, prosedurnya kan silpa itu. Tapi kemudian ya menjelaskan ke masyarakat itu penting ya. Kenapa kemudian banyak serapan? Ya kita berharap oke lah gitu ya. Tapi kalau kemudian serapannya tidak terserap gitu banyak sekali kan masalah juga. Nah, ini kurang. Nah, ini kan pembangunan masalahnya tidak mungkin seperti itulah ya. Mungkin menjelaskan ke masyarakat apa yang menjadi kekurangan ataupun kelemahan, kita juga harus jujur cara seperti itu, sehingga nanti prinsipnya bagaimana partisipasi
masyarakat terhadap pembangunan ini akan lebih baik lah ke depan. Seperti itu mungkin Mas Toro. Nggih, matur suwun. Siap. Pak Kuncoro, Siap. Mas Sigit. Pak Kuncoro terima kasih, Demikian Mas para Toro terima kasih. Pemirsa yang pada kesempatan kali ini melihat diskusi kami. Ya, diskusi serius tapi santai. Santai. Ya. Dalam tema serapan untuk pembangunan SDM ada banyak yang sudah kita diskusikan. Ada banyak juga hari ini kami motret terkait dengan bagaimana dari sisi kelemahan, dari sisi keunggulan, mitigasi dan lainnya, sehingga harapan kami ada banyak yang kita diskusikan ini semangatnya untuk memajukan Kota Yogyakarta dalam hal pembangunan sumber daya manusia. Demikian pada kesempatan kali ini kami yang memandu acara pada kesempatan podcast bersama Dewan DPRD Kota Yogyakarta undur diri. Matur suwun, semoga bermanfaat apa yang kita diskusikan ini, dan kita berjumpa di lain waktu dan kesempatan yang lain. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.